mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini saya akan memulai video pembelajaran yang bertemakan bioremediasi untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah bioteknologi. Selamat menonton! Huh? What's this? I like you. Heart? Baiklah, kita akan mulai materi yang pertama, yaitu tujuan bioremediasi. Bioremediasi ini akan bertujuan untuk memecah atau juga dapat mendegradasi zat pencemar agar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun seperti karbon dioksida dan juga air. Atau dengan kata lain, dapat mengontrol serta bisa mereduksi atau bahkan dapat mereduksi bahan pencemar dari lingkungan. Baiklah teman-teman, telah disebutkan tujuan bioremediasi secara umum sebelumnya. Nah, di sini saya akan melanjutkannya yang secara khusus. Yang pertama, bagi lingkungan, di mana bioremediasi ini dapat mengubah hal-hal yang bersifat toksik menjadi ramah lingkungan. Contohnya, pada pencemaran limbah oli di lautan, menggunakan teknologi bioremediasi, bakterinya untuk mendegradasi oli tersebut, sehingga tidak akan menyebabkan pencemaran yang berat bagi lingkungan laut. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu di bidang industri, di mana bioremediasi ini memberikan suatu inovasi di bidang industri, sehingga terbentuklah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang bioremediasi. Contohnya nih, perusahaan Regenesis Bioremediation Product di San Clemente, California. Nah, yang ketiga teman-teman pada bidang ekonomi, di mana pabrik-pabrik yang menghasilkan suatu produk pastinya terdapat limbah kan? Nah, limbahnya ini sebelum dibuang ke lingkungan agar tidak mencemari harus diolah terlebih dahulu menggunakan mesin-mesin yang ada di sana khusus. Tapi itu memerlukan biaya yang sangat mahal. Jadi bioremediasi ini menyediakan solusi yang sangat tepat, di mana dia itu kan berasal dari alamiah dan juga dapat mengubahnya menjadi limbah yang lebih ramah lingkungan serta tidak memerlukan biaya yang mahal. Dan itu sangat baik untuk kondisi ekonomi. Nah, yang keempat yaitu pada bidang pendidikan teman-teman, di mana bioremediasi ini kan dilakukan oleh bakteri-bakteri. Nah, bakteri ini kan berbagai macam. Jadi, di sini membuka peluang pada bidang sains untuk meneliti bakteri-bakteri yang belum diketahui identitasnya dan sangat berguna bagi dunia pendidikan sains. Nah, teman-teman, kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang kelebihan dan juga kekurangan bioremediasi, di mana yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu kelebihan bioremediasi. 1. Meningkatnya nilai tambah bahan makanan seperti pengolahan bahan makanan tertentu, seperti air susu yang menjadi yogurt, mentega, dan juga keju. Kedua, mengubah polutan bukan hanya memindahkannya. Jadi, bioremediasi dapat mengubah polutan yang bersifat toksik bagi lingkungan menjadi ramah lingkungan. 3. Proses degradasi dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang cepat, tidak memerlukan waktu yang lama. 4. Bioremediasi sangat aman digunakan karena menggunakan mikroba yang secara alamiah sudah ada di lingkungan atau ada di tanah. 5. Membantu manusia mengatasi masalah sumber daya energi, misalnya bioetanol dan biogas yang diolah dari bakteri bioremediasi. Selanjutnya, materi kekurangan bioremediasi. Pertama, tidak semua bahan kimia dapat diolah secara bioremediasi. Kedua, membutuhkan pemantauan yang ekstensif. Ketiga, membutuhkan lokasi tertentu. 4. Pengotornya bersifat toksik. 5.
berpotensi menghasilkan produk yang tidak dikenal. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mencoba menyimpulkan dari materi-materi yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai tujuan bioremediasi dan juga kelebihan kekurangan bioremediasi. Jadi, bioremediasi ini memiliki tujuan untuk mendegradasi suatu zat pencemar menjadi zat yang kurang beracun atau tidak beracun, agar nanti ketika dilepas ke lingkungan tidak menimbulkan suatu pencemaran yang begitu berat. Dan juga bioremediasi ini memiliki suatu kelebihan. Yang pertama, yaitu mudah digunakan. Yang kedua, hanya memerlukan waktu yang cepat dan tidak lama dalam prosesnya. Yang ketiga, yaitu ramah lingkungan serta dapat mengubah mikroba ini menjadi suatu energi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dalam kehidupannya. Nah, selain kelebihannya, terdapat juga suatu kekurangannya, di mana bioremediasi ini bisa menimbulkan suatu hal yang mungkin dapat mengganggu lingkungan juga. Dia bisa menghasilkan produk yang tidak dikenal. Terus, sebenarnya dia itu pengotornya itu bersifat toksik dan juga harus dilakukan pada lokasi-lokasi tertentu, serta memerlukan waktu yang ekstensif dalam pengawasannya, dan juga tidak semua hal bisa ditangani dengan bioremediasi. Jadi terbatas gitu loh, hanya beberapa saja zat-zat yang bisa ditangani oleh bioremediasi. Baiklah, sekian dari video pembelajaran yang telah saya paparkan tadi. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat